Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis kami yang bernama Mbak Nuna. Wow, dan kisah ini terjadi di daerah Jakarta. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai lama-lama lagi deh, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Kisah horor cleaning service rumah sakit. Jakarta, kisaran tahun 2007. 2 bulan sudah aku bekerja di sebuah rumah sakit yang berada di daerah Jakarta Utara. Pekerjaan sebagai housekeeping ini aku dapatkan dari seorang teman yang sudah lebih dulu bekerja di sini selama 1 tahun lamanya. Dia adalah kakak kelasku semasa di SMA dulu dan kami juga sama-sama satu kampung. Namanya Risti. Rumah sakit ini terbilang elit. Kebanyakan pasiennya pun orang-orang keturunan Tionghoa. Tadinya aku sempat mengaitkan dengan si pemilik rumah sakit ini yang juga masih keturunan Tionghoa. Padahal banyak juga ras ataupun suku pribumi asli yang datang dan juga berobat ke sini. Satu hal yang pasti, mereka semua adalah orang-orang berduit. Aku dan Risti tinggal dalam satu kosan. Kami berbagi kamar dengan satu teman lainnya, namanya Mbak Aryani. Dia berbeda dengan kami. Meskipun sama-sama bekerja di rumah sakit itu, Mbak Aryani adalah seorang perawat. Siang ini, aku berangkat seorang diri, karena kebetulan masuk shift 2, sedangkan Risti masuk shift 1. Kami sempat bertemu di loker saat ia sudah siap untuk pulang. Yang semangat kalau kerja demi masa depan, Risti membisikkan kalimat itu lalu menepuk pundakku pelan, kemudian tidak menunggu lama sudah berlari bersama rekan housekeeping lain yang juga masuk shift pagi. Ya, mereka pasti ada janji nonton bioskop atau sekedar jalan bareng, sekedar refreshing ke mall, makanya terlihat terburu-buru seperti itu. Aku menghela nafas sejenak. Memang berat sejujurnya pekerjaan ini, aku sendiri merasa kurang cocok. Terkadang aku ingin mengeluh, tapi orang pasti mengira jika aku manja dan pilih-pilih pekerjaan. Padahal aku kurang nyaman saat memasuki kamar rawat dan juga mencium bau obat-obatan, belum lagi saat diharuskan untuk membersihkan pispot yang bau pesing itu, membuat kepalaku pusing hingga perutku mual. Itu juga sudah termasuk mengeluh ternyata. Jangan sampai aku kalah oleh rasa malas dengan bersembunyi di balik banyak alasan. Akhirnya seperti biasa, aku hanya mengingat wajah ibu dan adik-adik agar semangat di dada kembali berkobar di saat sedang lesu seperti saat ini. Hilma, terkejut. Aku menoleh karena ada suara yang memanggil. Jelas sekali di telinga, tapi kenapa di ruang ganti ini sama sekali tidak ada orang? Aku pasti terlalu banyak melamun, sampai mengira jika ada orang yang memanggil namaku. Aku percepat aktivitas ganti baju ini. Seragam khusus cleaning service atau housekeeping sudah kupakai. Aku lalu bergegas keluar ruangan dan menuju lift, tentunya setelah melewati area parkiran di basement. Ya, loker sendiri terletak di bagian basement rumah sakit, berada paling ujung. Di pintu masuk, aku bertegur sapa dengan security yang sudah lumayan kuhafal wajah dan juga namanya, Pak Sandi. Mbak, sapa Pak Sandi Rama. Aku di sini agak terkejut dengan panggilan Mbak. Biasanya Pak Sandi cukup memanggil namaku saja. Meskipun agak geli kala mendengar ia memanggilku Mbak, tapi ku abaikan saja. Takut terlambat karena hari memang sudah sangat siang. Aku hanya punya waktu kurang dari 7 menit untuk bisa mencapai lantai 3.
Alat kebersihan yang selalu jadi senjataku dalam bekerja sudah rapi dan siap pakai. Aku mendorongnya ke kamar pasien paling ujung untuk memulai. Kubuka pintu kamar. Keadaannya sepi, tapi spray dan juga bantalnya berantakan seolah seperti habis dipakai. Seingatku kemarin memang masih ada pasien. Di dalam kamar kelas 2 ini, ternyata terdapat 2 buah ranjang. Aku menyingkap tirai pemisah antara satu kasur dan satu kasur lainnya. Astagfirullah. Kaget saat aku menemukan seorang suster tengah berjongkok di bawah ranjang pasien sebelah. Maaf mbak, saya kira gak ada orang. Aku hanya bisa meminta maaf, takut kalau mengagetkannya. Padahal aku sendiri justru yang ketakutan saking kagetnya. Suster berseragam pink muda itu tetap di posisi berjongkok. Entah ia sedang membersihkan apa. Biasanya antara perawat dan juga housekeeping memang selalu ada jarak tersendiri. Kami tidak mungkin akrab, istilahnya mungkin karena berbeda jabatan sehingga tidak bisa berbaur satu sama lain. Jadi kuabaikan saja, pastinya dia sedang melakukan tugas dan kewajibannya. Aku mulai menyapu dan juga mengelap meja. Bagian ranjang atau tempat tidur pasien itu merupakan tugas perawat, jadi aku tidak menyentuhnya. Mengganti spray ataupun sarung bantal merupakan tanggung jawab mereka. Selesai menyapu debu hingga keluar pintu kamar, saatnya aku memeras kain pel. Aku membersihkan alat pel sebelum kugunakan untuk mengepel lantai. Aku pun masuk lagi dan mulai mengayunkan alat pel itu hingga ke kolong ranjang sampai kolong-kolong lainnya. Tidak boleh ada celah yang terlewati karena tim penilai akan protes. Mereka semua sangat ketat dalam memeriksa hasil kerja para anak buahnya. Aku bahkan sampai menunduk untuk bisa mencapai bagian kolong ranjang yang paling ujung, dan seketika aku dibuat kaget lagi. Jantungku berdegup kencang dengan sendirinya saat mendapati tidak ada siapapun yang berjongkok di ranjang sebelah. Aku mundur 2 langkah dengan kain pel masih di tangan. Apa suster tadi sudah keluar? Tapi aku di depan tidak melihat siapa-siapa. Apa aku terlalu fokus memeras kain pel tadi sampai-sampai tidak melihatnya? Sesaat aku terbengong, tapi aku pun langsung celingukan untuk mencari keberadaan suster yang tadi. Ya, mungkin saja sebab alat pemeras kain pelnya masih agak baru untukku. Aku masih terlalu norak dengan alat canggih itu, jadi terkadang aku keasyikan dan terlalu fokus saat menggunakannya. Bagaimanapun, di rumahku sendiri, aku hanya mengenakan kain lap biasa untuk mengepel lantai. Kuabaikan segenap perasaan takut yang mulai menjalari hatiku. Kuhibur hatiku sendiri dengan berbagai pikiran positif, tentunya dengan berpikir bahwa hari masih siang, setan dan hantu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa keluar dan mengganggu manusia, pikirku. Walaupun yang namanya rumah sakit, aku pun memahaminya, pastilah banyak penunggunya. Setelah kubuka tirai penutup jendela agar sinar matahari bisa masuk, tapi saat aku hendak menyingkapnya malah tersangkut. Ku coba berkali-kali tapi tetap tidak bisa. Keringat sebesar biji jagung mulai mengucur dari kening. Sepertinya aku tidak bisa mengabaikan lagi rasa takutku. Di sini aku mulai panik. Tidak biasanya gorden ini sulit dibuka. Aku menyerah dan mulai menurunkan tanganku dari kain panjang bernuansa krem itu. Sekarang mataku mulai menyisir ruangan, dan entah kenapa aku baru menyadari bahwa keadaan di sini begitu sepi, sepi yang sangat merusak ketenanganku sekaligus memadamkan semangatku dalam bekerja. Aku jadi punya pikiran nakal untuk menyudahi saja pekerjaanku di kamar ini. Toh, keadaannya tidak kotor sama sekali. Tim pemeriksa pun pasti tidak akan tahu kalau aku tidak membersihkannya dengan benar. Terpaksa aku melakukan semua kebohongan ini karena rasanya sudah sangat tidak nyaman lagi. Tergesa-gesa aku mendorong alat kebersihan yang berisikan kain pel, sapu, lap, dan seember air itu lengkap dengan berbotol-botol cairan pembersih. Di kamar berikutnya, aku bisa lebih tenang karena ada pasien yang dirawat di sana. Itu adalah kali pertamanya aku bersyukur membersihkan kamar yang masih ada pasien rawat inap. Biasanya aku justru malas karena akan sangat kotor dan juga melelahkan.
Di sela-sela aktivitas kerjaku, aku menangkap pembicaraan perawat yang lewat dan sedang berjalan menuju ke kamar paling ujung yang tadi sempat membuatku takut. Ya, mereka pasti datang ke sana untuk membersihkan ranjang pasien. Seperti kataku tadi, itu memang sudah menjadi bagian dari tugas perawat. Dari percakapan sekilas antara dua perawat wanita itu, aku baru tahu kalau pasien di dalam kamar paling ujung itu meninggal dunia tadi pagi. Jantungku berdegup kencang lagi. Setelah sempat merasakan ketenangan selama beberapa menit, pantas saja aku mengalami gangguan saat berada di dalam kamar itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mulutku dengan sendirinya berkomat-kamit membaca istighfar untuk meredakan rasa takut. Sore hari, saat aku sudah mengantongi izin sholat maghrib, aku pun langsung turun ke bawah karena musola juga terletak di area basement. Aku pun di sini kembali berpapasan dengan Pak Sandi dan seperti biasa, ia tersenyum ramah meskipun ada yang aneh lagi. Setelah tadi siang ia memanggilku dengan sebutan Mbak. Sekarang matanya seolah seperti tidak fokus ke arahku, padahal tidak ada orang lain yang berada di dekatku. Pastinya dia mempersembahkan senyuman itu untukku. Aku sampai salah tingkah sesudah membalas senyumannya. Kupikir aku yang salah tanggap. Nyatanya memang tak ada siapapun lagi, jadi Pak Sandi memang tersenyum padaku. Untung aku jadi tidak malu. Kalau sampai ada orang lain, itu artinya aku senyum-senyum sendirian. Di musola, aku sholat sembari memanjatkan doa dalam sujudku, supaya aku diberikan kekuatan. Rasanya hari ini begitu berat, dan aku sudah ingin menyerah. Pukul 8 malam adalah batas terakhir untuk cleaning service yang masuk shift 2. Shift 3 hanya dikhususkan untuk para cleaning service berjenis kelamin laki-laki karena memang pekerjaannya membutuhkan nyali besar dan tentunya berat jika harus dilakukan pekerja wanita. Sebelum pulang, aku sempat mengobrol dengan Mas Anas. Dia adalah cleaning service yang masuk malam. Kami bertemu di lantai 1 saat aku turun hendak menuju loker. Gimana kabarnya Mas Anas? Sapaku lebih dulu. Alhamdulillah baik, sehat. Kamu sendiri gimana? Kerasan? Hah? Betah nggak kerja di sini? Tanya Mas Anas dengan antusias. Iya, alhamdulillah baik Mas. Dan alhamdulillah betah. Sayang sekali, jawabanku sedikit lesu, tapi tetap kupaksakan tersenyum. Aku memang sedang tidak baik-baik saja. Kami berpisah tidak lama kemudian, aku mulai memasuki lift untuk kembali turun ke basement dan Mas Anas bersiap untuk tugas malamnya. Beruntung, di loker tidak ada kejadian-kejadian yang ganjil. Mungkin karena ada teman lain yang juga sedang berganti pakaian, jadi suasananya di situ sedikit ramai. Aku pulang berjalan kaki, karena jarak kos-kosan memang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi atau berjalan kaki, tapi aku tidak punya sepeda ataupun sepeda motor di sini dan kebanyakan karyawan rumah sakit lainnya yang mengekos di area sekitaran pun juga berjalan kaki. Sebuah komplek perumahan di pangkalan TNI Angkatan Laut yang dikenal dengan sebutan Kodamar, singkatan dari Komando Daerah Maritim, adalah tujuanku. Banyak para pensiunan TNI yang menyewakan rumah dinas mereka untuk dijadikan kos-kosan, mulai dari yang sederhana sampai yang cukup mewah pun ada. Aku mengambil bagian tengah-tengah. Kamar kos tidak ber-AC, tapi cukup nyaman dan boleh diisi maksimal 3 orang dengan posisi kamar mandi di dalam. Itu pun sebenarnya Risti yang memilihnya setelah sepakat dengan Mbak Aryani. Aku hanya tinggal masuk dan tinggal bayar saja. Perjalanan pulang dan berangkat kerjalah sebenarnya yang paling menyenangkan. Ya, aku bisa menikmati pemandangan perumahan yang bagus-bagus dan rapi yang tentu saja tidak kutemukan di desaku. Di sebuah pertigaan, sudah ramai para pedagang makanan, menggoda perut laparku yang memang belum diganjal apapun setelah makan siang di kos-kosan dengan mie gelas. Puas melihat-lihat dan tidak ada menu sederhana yang cocok dengan keadaan kantongku, aku pun memutuskan melanjutkan perjalanan pulang. Ya, aku ingin makan saja di kos-kosan, tentunya dengan menu mie gelas lagi. Sesampainya di kos-kosan, aku tidak menemukan Risti. Kemungkinan dia masih belum pulang sejak tadi siang.
Anak itu memang senang jalan-jalan. Biarkan sajalah, toh pekerjaan berat seperti cleaning service memang butuh banyak penyegaran agar bisa tetap menjaga semangat kerja. Tapi kalau aku, pastinya aku akan lebih memilih tidur untuk mengembalikan tenaga supaya besok bisa kembali semangat bekerja. Aku baru saja akan masuk ke kamar mandi. Saat pintu kamarku terbuka sendiri, aku menoleh dan mengira jika itu adalah Risti yang sudah pulang. Beberapa detik, tidak ada tanda-tanda orang yang mau masuk. Kutunda niatanku untuk ke kamar mandi dan segera mendekat ke arah pintu. Sengaja kuloloskan kepalaku keluar melalui celah pintu untuk memeriksa keluar, tapi hasilnya sepi. Padahal aku senang mengira jika Mbak Aryani ataupun Risti yang pulang, perasaan senang pun harus berganti dengan perasaan kecewa bersamaan dengan menutupnya lagi pintu kamar. Kali ini aku memilih untuk menguncinya rapat-rapat agar tidak terbuka lagi. Aktivitas mandi pun rasanya menjadi kurang nyaman. Teringat pintu kamar kos yang tadi sempat terbuka dan kejadian aneh lainnya di rumah sakit hari ini. Pikiranku melanglang buana, membayangkan ada sosok lain di dalam kamar kosku sendiri. Entah mendapati pikiran semacam itu dari mana. Yang jelas, aku pun jadi takut untuk keluar dari kamar mandi ini. Seharusnya pintunya tidak aku kunci. Bagaimana kalau Risti sudah pulang dan kesulitan masuk? Lalu dia terpaksa menungguku di luar kamar. Padahal, bukankah lebih baik jika ada Risti duduk di atas kasur dan menyambutku dengan senyuman ketimbang sosok lain yang muncul di saat aku keluar nanti. Kacau sekali si kepalaku ini. Sambil terus menyiram rambut, aku menyesali keputusanku. Semakin lama, aku semakin takut untuk keluar dari dalam kamar mandi. Tapi mau sampai kapan? Badanku pun sudah mulai menggigil. Aku harus berani keluar kalau tidak mau sakit atau mati kedinginan di sini. Tekadku kupaksakan untuk kuat agar tidak lagi takut. Aku harus melawan segala bentuk ketakutan kalau mau selamat. Handuk sudah kupakai. Baju ganti pun sudah melekat di badan. Tinggal keberanian untuk keluar kamar. Yang perlu kulakukan, pintu kamar mandi terbuka sedikit hingga mengeluarkan bunyi berderit. Hatiku langsung menciut. Hal itu membuatku hanya diam berdiri mematung. Mendadak aku sadar kalau aku kebanyakan ragu. Ketakutan justru semakin menguasaiku. Aku harus segera bergerak. Kubuka pintu kamar mandi lebar-lebar dengan tenaga ekstra, seakan ingin mencopot badan pintu dari engselnya. Begitu pintu terbuka, alangkah terkejutnya aku kala mendapati sosok Risti yang benar-benar sudah duduk manis di atas kasur sesuai dengan bayanganku tadi. Risti, bisikku lirih dengan suara yang nyaris tidak dapat didengar bahkan olehku sendiri. Orang yang kupanggil itu diam saja. Tapi hal itu wajar adanya sebab itu jelas bukan orang. Ya, dia bukan Risti tentu saja. Bagaimanapun, pintu kamar ini sudah kukunci dari dalam. Siapapun yang bisa masuk ke dalam kamar ini tanpa melewati pintu, sudah pasti itu bukan manusia. Risti yang sedang duduk di atas kasur itu tampak lebih asing. Duduk tanpa menoleh saat ada orang keluar dari dalam kamar mandi. Jelas itu bukan sifat Risti. Tapi aku ingin ia tetap diam begitu saja. Jangan sampai menoleh, ya. Akan tetapi, setelah kufikirkan, diam saja juga sama menakutkannya. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Kakiku seolah terpaku di satu tempat tidak jauh dari kamar mandi. Keringat dingin mengucur deras dari kening. Aku sudah pasrah kalaupun harus pingsan. Walaupun seumur hidup, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk pingsan. Tapi kedengarannya itu adalah ide terbaik saat ini. Pingsan lalu terbangun dalam keadaan sudah aman, rasanya akan lebih baik. Bunyi ketukan pintu membuyarkan lamunanku tentang pingsan. Kesadaranku justru naik berkali-kali lipat saat mengetahui ada orang di luar kamar. Sebuah harapan segera memenuhi hatiku sehingga membuatku menoleh cepat ke arah pintu. Tetapi menyadari getaran pada badan pintu yang begitu hebat, aku pun jadi sangsi. Apa mungkin orang itu sadar jika perbuatannya bisa merobohkan pintu kamar yang terbuat dari kayu jati?
Lebih dalam lagi aku berpikir, siapa orang yang bisa sekuat itu menggedor pintu yang beratnya setara puluhan kilo hanya dengan tangan, kecuali orang itu memang berniat untuk mendobraknya. Didorong dengan rasa ragu, aku kembali membuang pandanganku ke arah kasur. Kakiku yang tadinya terpaku mendadak seolah seperti terlepas murnya. Aku mulai bisa melangkah walaupun gerakannya mundur saat mengetahui sosok Risti di atas kasur sudah lenyap. Antara takut bercampur dengan lega, akhirnya aku merasa aman berada di dalam kamar. Aku merasakan sekujur badanku mulai bisa digerakkan, seakan tersengat aliran semangat keberanian meski baru bertegangan kecil. Mulutku pun juga sudah lancar merapalkan zikir sehingga hatiku berangsur-angsur tenang. Aku mencoba berdiri untuk menghadapi ketakutanku satu kali lagi. Kudekati pintu kamar dengan mulut yang tak putus berzikir. Saat aku memutar gagang pintu, bahkan berhasil membukanya, lantunan zikir tetap mengiringi langkahku. Mbak Aryani, aku terkejut melihat penampilan perawat muda teman satu kamarku. Dia terlihat menangis dan keadaannya begitu menyedihkan. Masuk, Mbak, kataku seraya membukakan pintu lebar-lebar. Duduk dulu, Mbak, aku ambilin minum ya, Mbak. Air minum kusuguhkan padanya. Meskipun hanya didiamkan saja, kuletakkan di dekatnya agar nanti bisa diminum. Mbak, kenapa bajunya berantakan begini? Tanyaku khawatir setelah melihat pakaiannya lusuh seolah seperti tidak dicuci semingguan. Mbak nggak habis dirampok kan? Mbak, maaf kalau saya lancang, tapi saya benar-benar ketakutan sekarang. Mbak ini pasti habis kena musibah yang Mbak, astagfirullah. Kita lapor ibu kos saja Mbak, tanya aku bingung. Mbak Aryani mencegah aku dengan sebuah gelengan kepala, tanda ia tidak setuju atas usulku. Jadi gimana Mbak? Mau cerita nanti juga boleh, tapi jangan nangis lagi ya, soalnya aku jadi ikutan sedih. Mbak istirahat dulu aja, atau mau mandi dulu, bersih-bersih badan. Ya, banyak sekali pertanyaanku karena aku memang sebingung dan secemas ini. Tanpa banyak bicara, Mbak Aryani tiba-tiba sudah membaringkan badan di kasur dengan posisi miring. Kasur di dalam kamar ini hanya ada satu berukuran double atau untuk dua orang. Terkadang akulah yang mengalah dan tidur di bawah mengenakan kasur lantai. Tapi Risti pun sering menggantikan posisiku. Intinya kami harus saling pengertian dan tidak masalah jika harus bergantian. Kecuali memang Mbak Aryani. Dia membayar sewa kos lebih mahal daripada kami berdua. Jadi dia selalu tidur di atas. Ditambah lagi dia adalah orang pertama yang menyewa kamar kos ini. Aku yang tadinya lapar pada akhirnya membuat mie gelas dan memakannya dengan perasaan tidak enak. Jika tidak sedang sangat kelaparan, aku sudah malas untuk makan karena keberadaan Mbak Aryani di dalam kamar justru membuat rasa gelisahku bertambah. Hatiku selalu dirasuki banyak pertanyaan seputar musibah apa yang sudah menimpanya. Masalah di rumah atau masalah dengan pacarnya dan lain-lain. 4 hari lalu, Mbak Aryani izin pulang kampung bersama pacarnya. Dia mengambil cuti untuk pulang bersama kekasih hatinya itu. Rumah keluarganya berada di daerah Jawa Barat. Dan sejak hari itu kami mengira jika Mbak Aryani sedang berada di kampung halamannya. Malam pun semakin larut, tapi Risti tidak juga pulang. Bertambah lagi rasa khawatir meneror ketentraman hatiku. Rasanya ini adalah hari terburuk dalam sejarah hidupku. Dari atas kasur, aku melirik jam dinding. Sudah pukul 11 malam, mal mana yang masih buka di jam segini? Dan Risti pun juga harusnya tahu kalau besok dia harus bekerja, apalagi dia masuk shift pagi. Aku hanya bisa mendesak Sal, merasa bahwa keadaan terlalu rumit untuk bisa kupahami. Sementara itu, di sebelahku, Mbak Aryani seperti patung, posisinya bahkan tidak berubah parang sesenti pun sejak merebahkan diri tadi. Aku mulai membuang pandangan ke arah pintu kamar. Kembali, ingatanku menayangkan adegan pintu digedor dengan sangat kuat saat aku tengah ketakutan kala melihat sosok Risti jadi-jadian duduk di atas kasur ini.
Tidak kusangka pikiranku seusil itu, memikirkan asal-usul dari mana tenaga Mbak Aryani bisa sangat kuat untuk mengetuk pintu yang terbuat dari kayu jati sampai bergetar hebat. Bergidik ngeri saat aku menoleh ke sebelahku, tapi hal lain membuatku tambah berpikiran macam-macam. Tubuh Mbak Aryani entah kenapa sangat tenang, tidak bergerak, bahkan hanya sekedar kembang kempis seperti layaknya manusia yang menukar karbon dioksida dengan oksigen alias bernafas. Ya Allah, kenapa aku bisa sejauh ini memikirkan hal-hal yang menakutkan? Apa aku ini sedang diganggu lagi ya Allah, atau aku sudah kadung menjadi penakut sehingga selalu saja berpikiran negatif? Mulutku berzikir dengan sendirinya, mataku kupaksakan terpejam, tapi justru air mata yang mengalir pelan di kedua sudutnya. Selang beberapa detik, aku dilanda kebingungan. Kenapa ada suara wanita menangis? Apa ada orang lain yang juga menangis? Berarti Mbak Aryani lah yang menangis. Ya, pasti dia. Mataku masih terpejam karena aku sudah ketakutan. Suara tangisan dari Mbak Aryani tidak mirip sama sekali dengan suaranya saat bicara. Aku sangat takut jika membuka mata dan dia justru bertukar wujud. Entahlah, pikiran macam apa yang aku pelihara sejak pulang dari rumah sakit tempatku bekerja. Rasanya hal-hal buruk dan mengerikan selalu saja menghantui isi kepalaku. Aku menguatkan diri dengan tetap terpejam tanpa berhenti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga keesokan harinya aku pun terbangun. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku bergegas mencari keberadaan Mbak Aryani yang sudah tidak ada di dalam kamar ini. Hatiku mulai disusupi rasa gelisah. Pikiranku tidak tenang sejak semalam. Sudah memasuki pagi hari pun rasanya tetap sama saja. Tidak ada yang berkurang ataupun bertambah. Aku sudah tidak tahan, jadi kuputuskan pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, lalu mendirikan sholat malam. 2 rakaat tahajud diakhiri doa-doa memohon perlindungan. Begitu panjang aku utarakan pada sang pemilik jiwa. Saat azan subuh berkumandang, aku mulai merasakan ketenangan, berangsur-angsur mulai menyapa relung hatiku. Pagi hingga siang hari, aku banyak melakukan aktivitas di luar kamar karena ingin menghilangkan sisa rasa takutku semalam. Berangkat bekerja aku pun masih dihantui beban pikiran akan nasib Risti yang tidak pulang sejak semalam. Khusus Mbak Aryani, aku hanya bisa berharap jika dia baik-baik saja. Walaupun aku yakin sosoknya yang semalam itu kemungkinan besar bukanlah dia. Aku melewati jalanan seperti biasanya. Tampak sedikit berbeda, aku tidak seantusias biasanya, justru kakiku seolah seperti berat sekali untuk melangkah, tetapi aku paksakan karena ini sudah menjadi kewajiban. Di rumah sakit aku dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit. Risti dirawat di unit gawat darurat sejak semalam. Dia belum mendapatkan kamar karena memang harga sewa untuk 1 kamar rawat di kelas 3 saja sangat-sangat mahal. Akan tetapi, kebijakan di rumah sakit khusus karyawan diperbolehkan untuk dirawat di UGD asalkan tidak lebih dari 24 jam. "Kamu kenapa bisa begini, Ti?" tanyaku sesaat setelah diperbolehkan masuk untuk menemui Risti. "Aku kecelakaan, Hil," ucapnya dengan nada yang terdengar lemah. "Semalam pas aku nungguin angkot, aku itu dihantui sosok Mbak Aryani. Aku udah takut banget, makanya buru-buru mau nyebrang tanpa lihat-lihat lagi. Langsung aja aku keserempet mobil." Risti menceritakan kejadian naas yang menimpanya dengan berlinangan air mata. "Loh, maksud kamu itu dihantui gimana sih, Ti? Mbak Aryani kan..." Aku di sini mengurungkan niatku untuk mengatakan kalau tadi malam Mbak Aryani tidur bersama denganku di dalam kamar kos. Risti menangis lagi. Aku pun sampai ditegur oleh suster karena dituduh membuatnya menangis sedih. "Hilma, kamu kenapa malah cerita yang bukan-bukan sih? Risti ini belum stabil. Tolong jangan bahas-bahas Aryani dulu ya. Oke, aku ditarik oleh seorang perawat berusia cukup matang untuk dikatakan sebagai perawat senior.
Aku justru semakin bingung dengan ucapannya. Kenapa sekedar membahas Mbak Aryani saja dilarang? Dan jujur, bagaimana perawat ini tahu soal Mbak Aryani? Apakah karena ia adalah rekan sejawat? Bisa jadi, tapi tetap saja aku bingung. "Ah, Ibu, semalam Mbak Aryani itu pulang ke kosan dalam keadaan kucel dan pergi tanpa pamit setelah jam 4 pagi. Apa mungkin aku bisa tenang sebagai teman satu kamar kosnya?" Aku di sini memprotes perawat senior yang kedengaran sangat memojokkanku. Sejujurnya, aku sudah tidak tahan lagi dengan rentetan peristiwa mengerikan yang menerorku sejak kemarin. Jadi kesempatan ini pun kugunakan untuk meluapkan segalanya. Seketika, mata suster senior itu melotot kuat, seolah ia hendak mengeluarkan bola matanya sendiri dengan kekuatan tenaga dalam. "Hilma, kamu itu jujur kan? Hah? Tidak sedang bercanda kan?" Bibirnya yang merah karena warna gincu terlihat bergerak-gerak, hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi sulit terucap. "Saya berkata apa adanya, Bu. Itulah kenapa saya itu kebingungan sampai sekarang. Sebenarnya itu kemana Mbak Aryani pergi ya setelah semalam udah pulang?" Tanyaku lagi dengan wajah yang juga sudah sangat frustasi. "Hilma, Aryani itu sudah meninggal. Kekuatan dari mana suster itu bisa bicara sembarangan? Padahal tadi ia terlihat ketakutan. Ia membuatku nyaris mendorong tubuhnya yang kelihatannya sangat mudah untuk aku banting karena aku usianya jauh lebih muda." Melihatku diam saja dan seperti hendak marah kepadanya, suster senior itu segera meraih tanganku. "Semua orang itu sudah tahu. Beritanya menyebar di kalangan para suster sejak semalam. Risti juga tahu karena dia diberikan kabar lewat SMS." Aku di sini masih terdiam, mencoba mencerna semua perkataan suster di depanku. Di saat semua orang mendapatkan berita itu, aku sedang sendirian di dalam kamar kos menghadapi segala ketakutanku sebab aku memang tidak memiliki handphone. Ya, aku baru bekerja selama 2 bulan dan aku belum bisa memiliki benda-benda yang dikhususkan untuk keperluan pribadiku. Aku harus mengirim uang gajianku ke kampung dan membantu keuangan ibuku. Tanpa terasa, air mataku menetes. Tubuhku kaku meskipun diguncang-guncangkan oleh suster itu. "Hilma, sadar Hilma, jangan pingsan, Hilma." Entah kekuatan dari mana yang bisa membuatku tetap melanjutkan pekerjaanku di hari ini. Yang jelas, pikiranku sedang tidak baik-baik saja. Tapi aku tidak memiliki banyak pilihan. Bahkan tidak satu pun aku punya kecuali dipaksa tetap harus bekerja dan mengedepankan profesionalitas. Selang beberapa hari, berita tentang kematian Mbak Aryani sudah menjadi buah bibir, bahkan hingga berminggu-minggu lama setelahnya. Di loker, di kantin, di ruang rawat saat beberapa perawat sedang bertugas, bahkan di sekitaran kos-kosan. Dan tanpa sepengetahuanku, Pak Sandi pun melihat penampakan Mbak Aryani yang menurut pengakuannya selalu saja berjalan di sebelahku. Astagfirullah, saya mah kalau ingat kejadiannya merinding lagi dah nih. Bawaannya merinding sendiri. Nyata banget, orang kayak biasanya aja pakai seragam kayak mau dinas gitu. Cuma ya itu tadi, mukanya rada pucet, bibirnya biru. Pak Sandi terlihat sangat trauma. "Jadi dia sudah bersama saya sejak di rumah sakit," keluhku saat tahu ceritanya langsung dari mulut Pak Sandi. Aku dan Risti yang diberitahu tentang kronologis kematian teman satu kamar kami itu adalah orang yang paling terpukul. Sebab di malam yang sama kami berdua sama-sama mendapatkan teror, atau lebih tepatnya salam perpisahan dari mendiang Mbak Aryani. Menurut kabar yang beredar, Mbak Aryani meninggal dunia saat malam di mana ia berpamitan pulang ke kampungnya berdua dengan sang kekasih. Ia dicegat sekelompok begal. Motor dan juga barang-barang berharganya lalu dibawa kabur. Kabar yang santer terdengar bahkan mengatakan bahwasanya kesucian dari Mbak Aryani juga direnggut secara paksa oleh para penjahat berhati iblis itu. Mayat keduanya kemudian dibuang ke dalam jurang dan baru bisa ditemukan 4 hari kemudian
dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Hatiku seolah sulit menerima kenyataan buruk ini. Seolah aku tidak terima, aku pun menyesali banyak hal, seperti kenapa aku tidak mencegahnya saat ia berpamitan untuk pulang kampung, padahal jelas-jelas hal itu di luar kuasaku sebagai manusia biasa. Setelah lewat 1 bulan, sebagian besar barang-barang dari Mbak Aryani masih tertinggal di kamar kos. Pihak keluarga tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Dan pada akhirnya, demi keamanan dan juga kenyamanan kami berdua, aku dan sahabatku Risti memilih untuk pindah kos-kosan meskipun jarak yang harus kami tempuh dengan berjalan kaki untuk sampai ke rumah sakit menjadi lebih jauh lagi. Ya, bukan tanpa sebab kami memutuskan pindah. Hampir di setiap malam kami berdua ketakutan dan tidak bisa tidur nyenyak. Ada saja gangguan-gangguan yang datang, seperti suara orang di dalam kamar mandi, suara ketukan pintu, bahkan sekelebat bayangan kerap hadir di malam-malam yang sunyi. Aku hanya bisa mengirimkan doa bagi ketenangan Mbak Aryani di alam sana. Dan sebagai seorang muslim, aku meyakinkan diri bahwa yang hadir itu bukan berarti arwahnya. Bisa jadi itu adalah jin korin yang selalu saja mencari celah untuk melemahkan iman manusia dan membuat kita ketakutan setengah mati. Aku di sini juga mulai teringat ceramah dari guru ngajiku saat duduk di bangku SMP di surau dekat rumah ibuku. Ingat, tidak ada arwah gentayangan dalam Islam. Begitulah bunyi pesan guru ngajiku di kampung dulu. Dan apapun itu, semoga arwah Mbak Aryani tenang di alam sana, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya. Amin. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mbak Nuna. Hilma ya, seorang cleaning service di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Ini kisahnya menarik sekali ya teman-teman. Dan dia 1 malam tidur sama temen satu kosnya yang ternyata sudah tiada. 1 malam loh. 1 malam itu panjang, berapa jam gitu. Dan dia bisa-bisanya nggak sadar. Tapi luar biasa sekali kisah ini. Dan apa ya, misteri banget tuh sampai endingnya. Sosok teman satu kosnya ini tuh tiba-tiba muncul dengan ekspresi datar, tidur. Tapi ternyata setelah ia tahu, sudah meninggal dunia dengan cara yang cukup tragis. Sedang perjalanan ke kampung bersama kekasihnya lalu dibegal dan mayatnya dibuang ke jurang. Wow. Semoga arwah Mbak Aryani bersama kekasihnya tenang ya di alam sana. Dan orang-orangnya sih mudah-mudahan sudah tertangkap ya teman-teman. Dan buat Mbak Nuna, terima kasih atas kisahnya yang keren banget. Dan ditunggu lagi Mbak Nuna kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah dari Mbak Nuna barusan. Dan semoga juga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan. Yang buruk-buruknya dibuang saja. Apabila memang tidak ada hikmah yang bisa diambil, mari kita jadikan sebagai hiburan semata saja. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan boleh kok. Nanti insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-temannya ataupun saudara-saudara. Supaya juga ikut bisa terhibur ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Leo Extreme kami upload di setiap malam ya teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya teman-teman, boleh mengirimkannya lewat audio ya atau voice note, bisa lewat tulisan atau chat lewat WA, boleh senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.